pagi, sahabat pendidik. Perkenalkan, saya Pak Afif. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengemukakan pendapat saya terkait dengan diskusi 2 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik pendidikan berwawasan multikultural. Nah, untuk artikel yang akan kita bahas hari ini berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, a Literature Review. Pendidikan multikultural adalah pendekatan yang menghargai budaya peserta didik dan juga identitas peserta didik. Dalam artikel terkait dengan pendidikan budaya yang telah saya baca, terdapat 5 hal penting. Pertama, yaitu dampak revolusi industri 4.0 terhadap interaksi sosial. Kemudian yang kedua, tentang pentingnya pendidikan multikultural dalam mencegah diskriminasi. Ketiga, tentang tujuan dan sasaran pendidikan multikultural. Dan yang keempat adalah penanaman nilai-nilai karakter dan identitas nasional. Kemudian yang terakhir terkait integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum berbasis kearifan lokal. Setelah ini akan saya jelaskan satu persatu, silahkan menyimak. Dampak revolusi industri 4.0 terhadap interaksi sosial. Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 membawa dampak positif dan negatif. Digitalisasi yang pesat mempermudah komunikasi daring, tetapi juga mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menyebabkan miskomunikasi dan konflik sosial akibat perbedaan latar belakang, budaya, etnis, agama, serta faktor lainnya. Kemudian, hal penting yang kedua adalah pentingnya pendidikan multikultural dalam mencegah diskriminasi. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang beragam, terdiri dari berbagai suku dan juga berbagai agama. Sehingga dengan adanya pendidikan multikultural, sangat penting untuk dilakukan untuk bisa mencegah diskriminasi yang ada di sekolah maupun di masyarakat. Hal penting ketiga adalah tujuan dan sasaran pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri dan budaya lain, mengurangi diskriminasi, serta meningkatkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sasaran utama pendidikan ini meliputi kelompok perempuan, etnis minoritas, kelompok berpendapatan rendah, dan penyandang disabilitas. Kemudian hal penting keempat adalah penanaman nilai-nilai karakter dan identitas nasional. Pendidikan multikultural harus mengembangkan karakter bangsa seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, dan nasionalisme. Implementasinya di sekolah dapat dilakukan melalui penghargaan terhadap keberagaman, kesetaraan gender, dan pengembangan sikap anti-diskriminasi. Hal penting kelima adalah integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum berbasis kearifan lokal. Pendidikan multikultural harus diintegrasikan dalam kurikulum dengan pendekatan berbasis kearifan lokal. Pendidik perlu menerapkan teori dan praktik yang memperhatikan keberagaman sosial budaya, serta mengoptimalkan pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik. Pengalaman terkait pendidikan multikultural yang saya lakukan di sekolah, yang pertama adalah mengadakan festival budaya. Kemudian pengalaman yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melibatkan anak-anak yang terdiri dari berbagai macam budaya, suku, dan juga agama. Berikutnya langkah konkret dalam melaksanakan pendidikan multikultural. Pertama yang saya lakukan adalah mengintegrasikan nilai multikultural dalam pembelajaran. Saya akan memasukkan materi yang mencerminkan keberagaman dalam berbagai mata pelajaran. Seperti dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat membacakan cerita rakyat dari berbagai daerah. Kedua, menyelenggarakan proyek kolaboratif.
Karena seperti kita ketahui, anak-anak sangat senang ketika mereka diajak untuk melakukan proyek kolaboratif. Dalam proyek ini, saya akan melibatkan siswa dari berbagai latar belakang untuk bekerja sama. Contohnya dalam proyek film pendek budaya Indonesia. Jadi setiap kelompok dapat menyusun film pendek yang berisi budaya dari daerah tertentu. Kemudian mereka mempresentasikan film tersebut di depan kelas. Yang ketiga adalah membangun ruang kelas yang inklusif. Saya akan memastikan bahwa lingkungan kelas mencerminkan keberagaman dengan memasang poster, buku, dan materi pembelajaran yang menggambarkan budaya yang berbeda. Hal ini bertujuan agar siswa dapat dihargai dan melihat keberagaman sebagai bagian dari kehidupan mereka. Pembahasan berikutnya adalah hal yang dapat dipelajari dari video New Boy, di mana film ini mengisahkan seorang anak yang berasal dari Afrika sebagai imigran yang berusaha untuk beradaptasi di lingkungan sekolahnya yang baru. Pelajaran yang dapat diambil dari video New Boy yang pertama yaitu pentingnya empati dan penerimaan. New Boy menunjukkan bagaimana perbedaan bisa menjadi hambatan awal dalam pertemanan. Tetapi dengan waktu dan pemahaman, anak-anak dapat belajar menerima satu sama lain. Film ini mengajarkan bahwa empati dan sikap terbuka terhadap keberagaman dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif. Kemudian, pelajaran kedua yang dapat dipetik dari film ini adalah pentingnya pendidikan multikultural sebagai ruang yang aman. Sekolah dalam film ini menjadi ruang bagi Joseph untuk menemukan kembali rasa percaya diri dan membangun koneksi sosial. Ia mengajarkan bahwa pendidikan multikultural yang inklusif dan suportif berperan penting dalam membantu anak-anak dari berbagai latar belakang untuk berkembang. Dengan demikian, secara keseluruhan, New Boy adalah film yang menggugah kesadaran tentang keberagaman, toleransi, dan pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua orang, terutama bagi mereka yang datang dari latar belakang berbeda.